Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfiani S dengan NPM 20241020D6. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UTS dengan mata kuliah psikolinguistik. Saya akan mengambil pilihan pertama, yaitu menjadi peneliti cilik atau analisis pemerolehan bahasa anak. Pada video kali ini, aktivitas yang saya akan rekam adalah percakapan alami anak minimal 15 menit. Kemudian saya akan analisis bedah bagaimana bunyi bahasa mereka atau fonologi, jumlah kata dalam satu kalimat hingga kosakata yang sudah dikuasai. Inilah adik saya yang saya akan analisis, yang bernama Muhammad Bijlat. Kepada adik saya dipersilakan untuk masuk. Ceritain pas aku di sekolah aku. Siapa nama di sekolah aku? Siapa nama teman Ija di sekolah? Pati Rizky, Atifa, Mirza. Siapa lagi? Fulkon, Batan, Tiani. Ija sekolah belajar apa? Aku belajar dulunya pas aku belajar kelapa ditempelin di lakban. Terus dikasih kelapa, terus kita warnain. Karena itu aku mau bikin stroberi pakai kelapa. Stroberinya warna apa? Merah. Terus selain kelapa, Ija tempel apa lagi? Menulis namanya stroberi. Oh, menulis nama buah. Nama buah stroberi. Buah apa yang Ija tahu? Buah mangga. Terus apa lagi, Ija? Jeruk. Coba Ija nyanyi. Veronica. Kayak konsum buahnya bodan itu konsum yang biasa, tak baca lalu batuko. Bukan yang itu, Mama Maria Puslami. Tak kasih kenal saya, Veronica dulu. Laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil, cuma satu kalimat. Yeay. Langsung selanjutnya Ija bisa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham, Allahu Akbar. Oke. Terus Ija punya saudara berapa? Coba hitung. Tunggu ya. Ya, tunggu ya. Atifa 1. Saudara dong, bukan teman. Ada aku Atifa. Oh, Atifa adiknya Ija. Adik sepupu. Kalau saudaranya Ija kan saya. Mulfi. Ya, yang pertama. Atifa. Mulfi. Majidi dong. Majidi, Munipa, Mulfi, Atifa. Itu adik sepupu dek. Ya. Mirza. Saya pula kakak. Kalau Ija ke sekolah diantar sama siapa? Mulfi. Selain Kak Mulfi siapa lagi? Papa sama mama, sama Didi. Bisa ceritakan Ija perjalanan ke sekolah naik motor? Pas aku berjalan di sekolah aku udah tenang banget. Tapi Ija sudah tenang di motor, toh? Nah, terus aku berjalan ke sekolah aku bernama Mijlat. Kamu bernama Mijlat. Kamu kelas berapa? Aku kelas
1. Aku TK dong. aku TK. aku TK Pembina Mambi. Nah, apalagi Ija mau vlog, mau bicara apa? Vlog, aku mau bicara tentang aku di sekolah aku. Ya. Aku pernah menari, aku pernah berselancar. Terus ibuku suruh aku belajar. Belajar apa? Aku pernah belajar pas aku sampai belajar nama huruf. Nama huruf. Bisa sebutkan hurufnya? Ya, A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, O, N. P, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Apakah Ija bisa ceritakan perjalanan masuk ke sawah? Aku pas perjalanan masuk di sawah, guys, aku tenang-tenang aja, tapi Ya. ada Ada satu apa? pas aku udah masuk di lorong dan rusak, guys. Terus Sama siapa jatuhnya? tidak hampir aja kami jatuh, tapi tidak jatuh sama mamaku, tapi mas pas teman-teman aku main, aku masih belajar. Malas belajar? Pas aku udah selesai, teman-temanku masih belum selesai. Aku menangis sendirian, tapi ada orang yang temenin aku. Siapa yang menemani kamu? Kakaknya teman aku, kakaknya temanku. Terus pas aku pulang dari sawah, aku lewatin jalanan Mambi. Jalanan Mambi. Karena rusak jalanan, karena aku bola balik ambil mie. Kelanjutan cerita dari Mijrat. Halo teman-teman, pas aku mau ke sekolah, mamaku antar aku, tapi dia mau pergi sekolah. Terus aku duluan pergi, masih gak ada teman aku sama ibu guru aku main. Tapi ibu aku membersihkan, aku main-mainan, guys. Terus aku main perosotan. Terus gak lama lagi datang Pak Niza, Pati, Terus? Nizam, Pati Rizky, Aska. Terus main apa lagi? Aku main ban-ban. Aku juga main perosotan. Pas datang teman-teman aku main balang, guys. Ija kalau di kampung main-main apa namanya ke kampung? Main-main ban-ban. Ya, bisa ceritakan Ija? Bisa. Pas aku main ban-ban, lapa selalu ada nabrak kaki. Terus aku dia udah temanin. Selalu dia marah-marah. Dia gak ada ganggu, dia ganggu sendiri aku. Terus kalau Ija mengaji? Kalau aku mengaji, aku sering terlambat. Kenapa itu? Karena aku bobo. Tapi Niza, aku siapa adekku, namanya Atipa. Jadi adik Niza. Ati. Saya sendiri yang kakak, teman-teman. Kamu yang kakak. Ya, terus mau cerita apa lagi Mijrat? Cerita tentang aku di sawah. Ya, oke. Pas aku turun di sawah, guys, aku digigit, tapi udah digigit aja. Terus aku belajar berenang, tapi aku belajar mamaku minum air sawah, tapi itu kan ada gua. Waduh. Tapi longsor. Itu aja gue gak kenal. Terus Ija punya rumah apa di sawah? Enggak. Rumah apa? Rumah pondok. Rumah apa? Rumah peli, ampok.
Ija ke sawah selalu bikin coklat apakah? Bikin lemah peli. Terus mau cerita apa lagi, Ija? Tentang aku main ban-ban. Oke. Pas tentang aku main ban-ban. Aku pernah pas teman-teman aku menyalingan. Hah? Dia jatuh, tapi karena ada yang kena, Terus? terus dia akan nangis. Dia langsung Mainan lagi. Terus pas aku ceritain Iya. nama teman aku di sekolah, ada Mirza, Pati, Atipa, Rizky, Zaki, Ija biasa nyanyi di sekolah. biasa Nyanyi apa? nyanyi cicak. Coba Ija nyanyi Cica. Cicak, cicak di dinding, diam-diam melayang. Hai guys, jadi kita lanjut dulu. Hai guys, kita lanjutin ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam melayang. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oleh. Oke. Ija bisa membaca? Ya. Silakan Ija membaca. Beaba, deudu, di bahasa dulu. Ba, Baju, beaba, beaba, ca, Asa. Dibaca. Pas aku main sepeda, oke. aku jatuh terus sepedaku goles. Tapi aku gak berjalan, tapi aku lanjutin sepeda aku. Terus ada itu. Takut? Pas aku sama temen aku, saling namanya. Iya. Pas aku main masak-masak di Iya. dekatnya, Heeh. di belakangnya kan Kak Desa. Aku lihat kucing mati, Duh. terus ada kalung hitam. Terus pas aku lihat itu kucing, ada mobil, terus kami kira mobil penculik. Sekarang kami lari, untung kami lari. Untung kalian lari ya. Selanjutnya Ija mau cerita lagi tentang apa? Ija aja. Saya tanya Ija aja ya. Ija sukanya warna apa? Hijau, biru, kuning, hijau, Terus Ija merah. sukanya membaca, menulis atau apa? Aku sukanya Sini dong. nulis. Sini. Menulis. Sini Ija. Tunggu ya guys. Tunggu ya guys. Jadi ditunggu guys. Halo teman-teman, ini kakakku yang semalam bikin kue, tapi dia mana aku udah buat ya guys. Terus Pas aku main HP dia ambil karena anak-anak nggak boleh. main HP. Oke, Ija mau cerita apa lagi? No. Terus Ija bilang apa lagi? Punya muka cewek. Terus Ija coba ceritain perjalanan Ija pas pergi ke Mamasa. Ah, Iya, pas kemana? ke Mamasa. Ke Mamasa guys. Pas aku main ke Mamasa, aku dulu. Sini. Nah, terus Halo teman-teman. iya. Pas aku menuju ke Mamasa, aku matarik kakiku, terus pas aku berhenti.
Berhenti terus. Berhenti pas dari pendakian. Aku menimpa jelek. Terus Terus itu menimpa selalu main HP. Tidak mikir dulu di atas. terus Terus Ija di pesantren sholat. enak sholat guys. Hmm, Di gua. Baiklah kita lanjutkan. Pas aku di sekolah aku main. Terus ada temanku yang nangis. Tapi aku dan nangisin, namanya siapa? namanya siapa? Nizam. Aduh. Oke, langsung saja bilang baik. Terima kasih guys. Baik, terima kasih guys. Dadah. Bilang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you guys. A few moments later. Baik, itulah tadi tampilan video tentang percakapan saya dengan adik saya. Langsung saja saya akan menganalisis fonologinya. Yang pertama adalah analisis fonologi atau sistem bunyi bahasa. Nah, hal yang sudah benar dan jelas itu yang pertama bunyi vokal seperti A, I, U, E, O 100% tepat dan jelas. Kemudian yang kedua ada konsonan dasar seperti P, B, M, T, D, N, S, H, W, Y, dan I. Dikuasai sempurna dan tidak ada perubahan. Contohnya, nah yang pertama itu contohnya seperti ini teman-teman. Beberapa voice tentang percakapan kami tadi. Belajar kelapa ditempelin di lakban. Terus dikasih kelapa terus kita warnain. Nah, contohnya itu seperti lakban, kelapa, warnain, belajar. Bunyinya itu sudah jelas. Itu hal yang sudah benar dan jelas ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada hal yang masih salah atau disederhanakan. Yang pertama itu seperti bunyi R yang selalu berubah jadi L atau hilang. Nah, yang pertama itu pengucapan kata strawberry. Nah, Strawberry. itu teman-teman. Terus yang kedua itu ada kata merah. Merah dan dia ucapkan itu mela seperti L, R ke L, dan strawberry itu R hilang berubah menjadi L. Terus adapun contoh yang lain juga seperti bunga, dia mengucapkannya seperti buna, G-nya hilang. Baik, jadi kesimpulan dari fonologi itu belum memenuhi aspek fonologi sepenuhnya. Anak belum menguasai bunyi yang artikulasinya rumit seperti R, K, dan G. Pola kesalahannya sangat konsisten dan berulang dari detik pertama sampai detik terakhir video. Ucapan sudah bisa dimengerti konteksnya, tapi pelafalan bunyi dalam bentuk belum baku menurut kaidah bahasa Indonesia atau di jenjang dewasa. Selanjutnya, yang kedua itu analisis MLU atau mean length of utterance, menghitung panjang rata-rata kalimat untuk melihat perkembangan tata bahasa dihitung dari seluruh ujaran yang ada. Yang pertama itu terus belajar. Aku belajar dulunya itu ada 5 morfem. Terus yang kedua, pas aku belajar kelapa ditempelin lakban. Nah, itu ada 6 morfem atau ada imbuhan in. Terus yang ketiga ada terus di kelapa terus kita warnain. Nah, itu ada 6 morfem dan ditambahin imbuhan in. Nah, yang keempat ada aku mau bikin es strawberry pakai kelapa. Nah, itu 5 morfem. Nama buahnya es strawberry itu 3 morfem. Buah warnanya apa? Nah, itu merah, itu 2 morfem. Baik, mungkin saya tidak akan mendengarkan kembali meriblah kembali
ucapan adik saya tadi, karena di video tadi yang pertama ini saya sudah pertunjukkan beberapa voice. Baik, jadi kesimpulan dari analisis perkembangan yaitu kalimat sudah panjang dan kompleks, terbukti dari ujaran. Terus belajar apa? Aku belajar dulunya pas aku belajar kelapa ditempelin di lakban. Nah, anak sudah mampu membuat kalimat majemuk, bercerita beruntung, dan menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain menggunakan kata sambung. Terus pas, karena. Kemudian ada penguasaan imbuhan atau morfem terikat, sudah muncul dan sering dipakainya. Namanya, warnanya, tempelin, warnain, ditempelin. Ini tanda kemampuan tata bahasa sudah maju. Terus sudah terstruktur pola SPO, sudah sangat lancar. Kadang ada penggunaan kata belajar, aku belajarnya dulu pas aku belajar. Ini wajar, anak usia 3 tahun sampai 5 tahun masih sering mengulang saat sedang menyusun pikiran panjang. Baik, kesimpulan dari analisis MLU atau Mean Length of Utterance adalah sudah sangat baik dan sesuai usia, bahkan di atas rata-rata. Kemampuan menyusun kalimat dan tata bahasa sudah terpenuhi dengan sangat baik. Hanya kadang masih ada pengulangan kata saat bercerita panjang, membuktikan dia sudah pandai merangkai kata. Kemudian yang ketiga ada analisis kosakata dan penguasaan makna. Yang pertama, jenis kata yang dikuasai sangat bervariasi, seperti kata benda, kelapa, lakban, stroberi, kakak, nama, buah, warna, merah, sekolah, fati, rumah. Pohon, bunga, itu paling banyak semua benda nyata dan atau konkret. Kemudian ada ketepatan maknanya, sangat tepat. Dia tahu persis apa itu strawberry, tahu warnanya merah, tahu bedanya kelapa dan lakban, meskipun cara ucapnya strawberry. Maknanya tidak salah. Dia menyebut nama bendanya dengan benar konsepnya. Kemudian ada kata kerja seperti belajar, ditempel, dikasih, mewarnai, bikin, manggil, namai, beli, tahu, punya, main, jatuh, belikan. Nah, itu sudah menguasai kata kerja aktif, pasif, atau ditempel, dikasih, dan kata kerja proses. Kemudian ada kata sifat atau keterangan. Besar, bagus, baru, tinggi, harum, sakit. Nah, itu mampu menjelaskan keadaan, waktu, dan sifat benda. Kemudian ada kata sambung atau penghubung. Nah, seperti contohnya terus, pas, apa, ni, ya, di, ke. Nah, dia sudah pandai pakai kata terus untuk menyambung cerita panjang. Ini tanda kosakatanya sudah berkembang untuk bercerita dan tingkat penguasaan makna. Nah, yang pertama itu makna konseptual, sangat baik, tidak ada salah sebut benda. Contohnya strawberry, dia paham strawberry itu buahnya warnanya merah, bisa ditulis nama konsepnya lengkap di otaknya. Makna asosiatifnya sudah mulai ada, contoh buah belinya warna apa, merah, mengaitkan buah strawberry dengan ciri khas warnanya. Terus ada keterbatasan yang belum ada. Yang pertama itu kata abstrak, belum ada kata tentang waktu atau hari, jam, perasaan, senang, sedih, atau sifat benda yang tidak terlihat. Nah, kemudian yang kedua itu kata hubung rumit, masih pakai terus, saja, untuk, untuk semua sambungan, belum pakai kemudian, selanjutnya, sebab, dan agar. Nah, yang terakhir ada pengulangan, masih sering mengulang kata yang sama saat bercerita panjang. Belajar, contohnya seperti belajar apa, aku belajar dulunya pas aku belajar. Ini bukan salah makna, tapi cara mengungkapkan yang belum efisien. Nah, kesimpulan dari
kosakata di atas itu pembendaharaan kata luas dan maknanya tepat. Dia sudah menguasai makna-makna untuk bercerita pengalaman masa lalu dulunya tadi dalam proses kegiatan ditempel. Dikasih dan warnai. Dia ini sudah cukup memenuhi kebutuhan komunikasi sehari-hari, namun belum luas ke kata-kata abstrak atau kiasan. Nah, anak ini sudah sangat pintar dalam menyusun kalimat dan bercerita. Labanang al Tapi masih belum bisa mengucapkan bunyi huruf tertentu. Yang utamanya itu adalah R, K, dan G dengan benar. Nah, itulah tadi analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.